Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi perkenalkan nama kakak Gimana bisa dipanggil Nisa. Nah, jadi tujuan kakak mengumpulkan anak-anak di sini yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, adik-adik tahu apa itu bimbingan kelompok? Karena adik-adik tahu, jadi kakak jelaskan. Bimbingan kelompok yaitu suatu pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah, di mana bimbingan kelompok ini terdiri dari 7 sampai 15 orang, dan siswa-siswa yang mengalami permasalahan itu bisa dibantu dengan cara penyelesaiannya yang bersama-sama nanti kita selesaikan. Dan bimbingan kelompok ini dibentuk dalam kelompok. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini itu membentuk keterampilan di mana siswa tersebut bisa mengembangkan kepribadiannya dan memberikan pendapat atau ide-ide yang lebih luas tentang masalah yang diberikan. Jadi sekarang kakak mau nanya, apa itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Apa yang bisa menjawab? Nah, kakak ulang lagi ya. Jadi ada harus konsentrasi, ada yang nanti akan kita tanya kembali, jadi harus bisa menjawab semuanya ya. Jadi bimbingan kelompok adalah pemberian bantuan kepada siswa atau peserta didik melalui kelompok yang terdiri dari 7 sampai 15 orang, yaitu membantu siswa dalam pencegahan masalah atau pemeliharaan nilai dan pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Ada yang tahu tadi yang bimbingan kelompok tadi itu dilakukan beberapa jumlah orang. Apa yang bisa 7 sampai 15 orang. Bentuk dalam bimbingan kelompok itu dilakukan secara dalam bentuk apa gitu kan? Ya. Karena ada menjawab, jadi bimbingan kelompok itu pemberian bantuan kepada siswa yang dan membantu mengembangkan suatu keterampilan yang dimiliki siswa sehingga siswa tersebut tidak terlalu dalam permasalahan. Tujuan dari bimbingan kelompok itu yaitu membantu siswa dalam mengeluarkan pendapat, ide-ide, dan tanggapan serta menghormati pendapat orang lain. Jadi apa tujuan dari bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok tadi? Nah, kalau lagi ya, tujuan dari bimbingan kelompok itu yaitu membantu siswa dalam mengembangkan ide-ide, gagasan, tanggapan, dan saling menghormati satu sama lain, mampu mengendalikan dirinya, mampu menahan emosinya. Jadi siapa yang bisa yang menyimpulkan apa itu tujuan bimbingan kelompok?
berani mengungkapkan sesuatu, jangan malu-malu ya. Jadi apa yang Kak sampaikan itu adik-adik harus simak dengan baik. Jadi nanti ketika ditanya, adik harus mengeluarkan pendapatnya gitu. Jadi tujuan itu yaitu tujuan dari bimbingan kelompok mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, dan tanggapan dalam belajar serta menghormati pendapat orang lain, mampu mengendalikan dirinya dan emosinya. Ada yang bisa mengulang kembali perkataan? Jangan malu-malu. Tujuannya kita masuk ke tujuan bimbingan kelompok ya. Jadi ya tujuan dari bimbingan kelompok itu dimana kita mengeluarkan pendapat, gagasan atau ide-ide lainnya serta keterampilan-keterampilan dimana kita itu semuanya harus mengeluarkan pendapat kita terhadap suatu masalah itu. Jadi janganlah dipendam-pendam permasalahan itu. Nah, jadi apa tadi yang dimaksud dengan tujuan dari bimbingan kelompok? Nah, kan karena ada sudah paham, lanjut lagi pada azas, di mana bimbingan kelompok ini ada 4 azas. Nah, ada tahu apa itu yang disebut dengan azas? Jadi kan tadi kita sudah membahas tujuan dari bimbingan kelompok. Selanjutnya kita akan masuk kepada azas, di mana azas ini terdiri dari 4 azas. Yang pertama itu azas kesukarelaan. Nah, azas kesukarelaan ini yaitu di mana semua anggota kelompok itu harus sukarela melakukan bimbingan kelompok ini. Jadi, kakak mau bertanya nih, apakah adik-adik di dalam ini adik-adik semua sukarela dalam melakukan bimbingan ini tanpa adanya paksaan? Berarti sukarela ya. Nah, yang kedua itu azas kerahasiaan. Di mana azas kerahasiaan ini semua permasalahan baik masalah individu maupun kelompok akan kita bahas di dalam ini. Setelah kita melakukan bimbingan ini, nanti permasalahan ini hanya sampai di sini, jadi tidak kita bahas di luar lagi. Nah, yang ketiga itu masuk kepada azas ketiga yaitu azas keterbukaan, di mana kita harus terbuka menyampaikan sesuatu, jangan malu-malu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nanti ketika ada suatu permasalahan harus segera diberitahu kepada orang yang menyelesaikannya. Nah, yang keempat itu azas kenormatifan, di mana azas kenormatifan ini bertentangan dengan agama, adat, dan nilai-nilai norma yang berlaku. Kita sudah membahas apa itu pengertian bimbingan kelompok, tujuan, dan azas. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pengenalan. Sebelum kita tadi kan kita belum perkenalan kan, jadi kita melakukan perkenalan ini dalam bentuk permainan. Apakah ada yang sepakat dalam permainan? Jadi contoh perkenalannya itu menyebutkan nama, hobi, gitu ya. Dimulai dari belakang. Contohnya seperti ini ya. Nama saya Zahra, hobi saya membaca. Nanti adik-adik ikuti ya pas
namanya hobi saya bisa dimulai dari dimulai dari kakak ya. Nama saya Belangka. Hobi saya membaca. Selanjutnya diikuti dengan Dewi. Ayo. Nama saya Alewi. Hobi saya Evan. Hobi saya balapan. Nama saya Aris. Hobi saya main bola. Nama saya Rafa. Hobi saya berenang. Nama saya Ridwan. Hobi saya Nama saya hobi saya berenang. Berenang di tadi. Hobi berenang burung. Nama Adit. Nama Adit. Nama saya. Jadi ini mau menyampaikan cita-citanya. Jadi nanti ada berbeda ya menyampaikan cita-citanya. Selanjutnya nama saya Naila Syarifah, bisa dipanggil Naila. Saya membaca cita-cita saya dokter. Selanjutnya Evan Malasana. Evannya saya Nadia. Selanjutnya Benar dari goyang. Cita-cita saya, hobi saya berenang, cita-cita saya Menjadi camai. Hobi. Hobi.
Cita-cita namanya apa? Nama kepanjangan. Muhammad Hobi saya pembalap. Cita-cita Nama saya pembalap. dan cita-cita pribadi itu. Cita-cita saya Cita-cita lu menjadi orang kaya. Iya. Saya hobi saya sepak bola. Hobi yang mana? Kepada topik dimana topik ini topik bebas itu membahas tentang ada tahu apa itu yang disebut betul-betul lah diberi karannya juga lah yang kalau sampai salsanya sampai lo kali ya itu kan. Jadi mohon konsentrasinya dengan keluarkan pendapat-pendapat ayat-ayat dari. Nah, jadi setelah perkenalan nama, hobi dan cita-cita, selanjutnya kita masuk kepada topik di mana topik ini topik bebas yang akan kita ambil yaitu yang berjudul stop bullying. Nah, sebelumnya kita ingin bertanya, apakah ada tahu apa itu yang disebut dengan bullying? Ada lagi yang mau? Bullying itu adalah bullying adalah tindakan ketidaknyamanan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok di mana ini menyakiti hati seseorang dan bisa membuat orang itu merasa tidak nyaman dan merasa tidak tenang. Nah, setelah itu kepada jenis-jenis bullying. Apa itu jenis-jenis bullying? Apakah ada yang tahu? Ya. Lanjut. Mengatakan Itu dalam bentuk bullying. Bullying ini dikelompokkan ada beberapa jenis, yaitu ada yang verbal, non verbal, verbal tidak tersebut. yaitu secara verbal dengan memukul atau mendorong atau segala macamnya. Kalau non verbal mengejek atau menyebut nama orang tua atau
merasa sedih, ada yang suka sendiri atau menyendiri, terganggu jiwanya, tidak merasa nyaman. Cara pencegahan bully itu ada tahu nggak? Nah, kayak apa? Tidak boleh semua termasuk cara pencegahan bully. Jadi ada semua tidak boleh mengejek teman, tidak boleh memukul teman, tidak boleh tidak boleh mendorong teman dan mengejek-ngejek nama orang tua serta nama Tuhan tersebut. Kan mungkin ada apa kita menggunakan mainan atau game. Yuk, minta kan ada dia. Permainannya dalam bentuk angka. Nah, yaitu angka 2 disebut dengan bebek, yang 3 disebut dengan trio, 4 disebut dengan kambing, 5 dengan gajah. Nanti adik-adik ketika kakak menyebutkan misalnya bebek, adik-adik harus mencari temannya satu kan. Nah, ketika kakak menyebutkan trio, jadi adik-adik harus mencari temannya 3. Dalam satu kelompok itu harus ada 3 orang, tidak boleh lebih. Nah, kalau kakak menyebutkan kambing, jadi adik-adik harus mencari satu kelompok itu harus ada 4 orang, tidak boleh lebih dari 4 atau kurang dari 4. Mengerti semuanya? Oke. Nah, ayo kita mulai gamenya. Jadi yang pertama itu tunggal. Jadi semuanya ada terpisah, semuanya dulu. Ada yang mencetak semua, coba mencetak semuanya. Tidak ada yang keluar lokal ya. Nah, di sini aja. Bebek. Trio. Malah ini kan bisa nih pasti go. Oh ya lah. Ah, satu baru. Nah, kedua. Siko yang kalah Siko. Bebek. Gajah.
Nih, baru ini kok. Wan, Wan. Yang ini kak. Atau bukannya dalam bentuk apa? A, push up. Push up dua. Kerja. Kerja satu. Itu pertanyaan maka. Pertanyaan soalnya. Bahas kita bermain tadi kan. Selanjutnya masuk pada pemberian pendapat atau saran. Coba akan minta pendapat atau saran dari adik-adik tentang kegiatan bimbingan kelompok ini. Siapa bisa yang menyimpulkan untuk memberikan saran? Jadi kan apakah adik-adik semua sudah paham tentang bullying tadi dan cara-cara mengatasinya dan adik-adik semua tidak boleh melakukan bullying tersebut terhadap teman-teman baik kepada teman perempuan ataupun teman laki-laki. Nah, kakak di sini mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kali. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas telah lancarnya pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.